Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita sudah memasuki tema 7. Kali ini kita akan belajar muatan PPKN. Nilai-nilai Pancasila. Tentunya kalian sudah hafal ya bunyi Pancasila. Ada 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita mulai dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Makna dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta beserta isinya. Seperti kita ketahui, Allah adalah Tuhan semesta alam telah memberikan kita semuanya, dan seharusnya kita harus bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, contoh penerapannya adalah mempercayai adanya Tuhan dengan cara menjalankan ibadah sesuai perintah agama. Nah, perintah agama kita, agama Islam, yaitu seperti melakukan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, yang sangat penting adalah toleransi terhadap pemeluk agama lain. Jadi, saat ada pemeluk agama lain melakukan peribadatan, seharusnya kita menghormatinya dan tidak mengganggunya. Nah, sekarang kita beralih ke sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua adalah menghormati hak asasi manusia, bersikap adil terhadap sesama manusia, mempunyai sikap tenggang rasa terhadap orang lain, saling tolong-menolong jika ada sebuah musibah atau dalam bermasyarakat, apapun itu kita seharusnya saling tolong-menolong. Menghargai hak dan kewajiban orang lain. Nah, sekarang kita beralih ke sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila adalah yang pertama, cinta pada tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat karena menyadari bahwa kita bertanah air yang satu, yaitu Indonesia. Yang kedua, mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian di dalam negara menjadi lebih maju. Mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Yang keempat, berusaha untuk menghasilkan prestasi yang dapat membanggakan bangsa Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan yang kelima adalah meningkatkan kreativitas dan inovasi dari diri sendiri untuk memajukan bangsa Indonesia. Yang keenam, memperluas pergaulan dengan orang-orang baru dari berbagai daerah.
Nah, selanjutnya kita beralih ke sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kita akan belajar lebih banyak pada sila keempat ya. Yang pertama, makna sila keempat Pancasila. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan budaya bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Bermusyawarah sampai mencapai kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan. Nah, yang selanjutnya, nilai yang terkandung dalam sila keempat antara lain menegaskan bahwa kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi oleh akal sehat. Rakyat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dan musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat. Nah, sila keempat ini sangat berkaitan erat dengan demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Jadi peran rakyat sangat diutamakan. Nah, nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat antara lain adalah adanya kebebasan yang bertanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa, maupun secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama. Mengakui dan menghargai perbedaan individu, kelompok, ras, suku, dan agama karena perbedaan merupakan kodrat manusia. Mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok, ras, suku, maupun agama. Menjunjung tinggi azas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang beradab. Mewujudkan keadilan dalam kehidupan sosial agar tercapainya tujuan bersama. Nah, berikut adalah contoh sikap yang mencerminkan sila keempat. Yang pertama, mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Menghargai hasil musyawarah, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, menghormati pendapat orang lain. Nah, sikap-sikap positif tersebut hendaknya kita laksanakan dimanapun kita berada, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, berikut adalah contoh-contohnya. Di lingkungan keluarga, contoh sikapnya seperti pembagian tugas kerja anggota keluarga, lalu melakukan musyawarah untuk pembangunan rumah, penyelesaian masalah pada saat tertimpa musibah, dan lain sebagainya. Nah, di lingkungan sekolah contohnya musyawarah dalam pemilihan ketua kelas dan pengurus kelas, menyalurkan pendapat melalui majalah dinding. Sedang di lingkungan masyarakat contohnya adalah musyawarah dan gotong royong pembangunan sarana umum seperti balai desa, rumah ibadah, dan lain-lain. Musyawarah dalam pemilihan RT, RW, dan pengurus LKMD serta kepala desa. Nah, berikutnya adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna yang terkandung dalam sila kelima adalah bangsa Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Keadilan sosial memiliki unsur pemerataan, persamaan, dan kebebasan yang bersifat komunal atau milik rakyat. Nilai yang tercermin dalam sila kelima Pancasila adalah mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat,
bersikap adil dan suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap boros, menghargai hasil karya orang lain. Tertib dalam antrean. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan tadi, semoga kalian bisa mencontoh dan menerapkan pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, berikut adalah tugas kalian di rumah. Tuliskan contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama sampai kelima. Masing-masing berikan 3 contoh ya. Selanjutnya tulis di kertas HVS. Nah, jangan lupa dokumentasikan dan kirim melalui WA. Semoga kalian selalu semangat dalam belajar ya. Nah, anak-anak tetap semangat ya. Rajin belajar, selalu rajin beribadah, dan jaga kesehatan. Demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama kami di sini. Semoga kalian lebih paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.